Halo, sahabat, teman-teman Vapor Blasting ya. Ini ada satu, panel yang sudah selesai, tinggal menunggu label ya. Jadi yang punya itu mintanya dikasih label yang standar ya. Artinya, biasanya saya nih karena keterbatasan saya pakai stiker aja ya. Jadi mereka, beliaunya mintanya pakai label yang pakai ukuran 2x3 atau 2x5 itu ya. Oke, nggak apa-apa kita penuhi karena memang kalau mau pakai label harganya juga nambah ya. Dan perlu disampaikan bahwasanya saya memang tidak spesial di pembuatan panel ya. Dan kalaupun pesan itu sifatnya pre-order ya. Saya harus pesan materialnya, nunggu, dan saya pesannya juga tidak lengkap di tempat saya ya. Jadi memang beberapa part tuh harus saya pesan dari beberapa toko di marketplace ya, toko hijau ataupun toko oranye ya. Jadi ini fitur yang diminta itu beliaunya minta ada emergency stop switch-nya ya. Kemudian ada 2 indikator ya untuk power on-nya ya, kemudian untuk indikator operating-nya ya. Jadi biar tahu posisinya bekerja atau tidak. Kemudian beliaunya minta modelnya pakai selector switch ya. Switch on off ya. Kemudian beliau pakai ininya pakai toggle ya. Artinya beliaunya itu mintanya ininya bisa dimatiin satu-satu ya. Ini bisa dipilih ya. Apakah ini untuk fan ya, atau exhaust ya. Kemudian ini untuk wiper, kemudian ini untuk pumpnya ya, atau pompa submersible-nya ya. Pompa ini loh, pompa yang buat ngaduk pasirnya ya. Nah, ini bisa untuk sun blasting, bisa untuk wet blasting atau vapor blasting ya. Bebas ya. Kalau memang mau untuk vapor blasting atau mau buat sun blasting, maka ininya satunya tidak bekerja ya. Kemudian untuk tampilan belakangnya itu seperti ini ya. Nah, ini bisa di request saja ya. Namun yang perlu jadi catatan adalah untuk power supply 12 volt wipernya saya tidak rekomendasikan dari saya. Karena apa? Karena pernah satu customer saya itu pesan sekaligus sama power supply-nya ya. Jadi saya pesan itu yang 10 ampere ya untuk dinamo wipernya ya, yang 12 volt. Nah, ternyata yang dipasang dia itu yang besar ya. Yang power mobil untuk bagian depan ya kalau nggak salah ya, power wiper mobil yang paling yang depan itu kan besar tuh ya, yang udah lama ya. Nah, beliaunya komplain ketika dipasang power supply-nya nggak nyala gitu kan, artinya memang overload ya. Jadi sejak itu saya hilangkan ya power supply dari bawaan dari panel atau saya yang beli, jadi risikonya ditanggung sama yang punya ya. Ini beberapa power outlet ya. Jadi di sini ada 4 ya untuk outlet glandnya ya. Ini untuk source-nya ya, source powernya ya. Kemudian ini 3, salah satunya itu bisa untuk yang saya bilang tadi untuk exhaust atau fan, kemudian untuk pompanya, kemudian yang ketiga untuk wiper ya. Artinya wiper ini yang keluar dari panel ini 220 volt ya. Jadi nanti beliaunya pasang di luar ya. Kemudian ini untuk inlet ya, masukan dari kompresor ya, maksimumnya 10 bar ya. Nah, kemudian ini untuk outletnya yang menuju ke gunnya ya. Nah, ini untuk foot switch-nya ya. Jadi foot switch-nya itu ini kita berikan ya. Jadi ini kabelnya panjang ya. Ada sekitar 2 meter. 2 meter lebih ya. Ini saya berikan termasuk daripada paketnya ini. Jadi banyak penasaran ya kemarin, Bang, gimana sih dalamnya? Oke, ini nggak ada yang saya tutupin ya. Kalau teman-teman mau rakit sendiri ya silakan ya. Ya ini kita berikan yang pertama itu pengaman utama ya. Ini kita berikan pengaman utama, kemudian beliaunya mintanya yang merek ini ya, bukan merek Merlin ya. Karena memang beda merek itu beda harga ya. Kita sama-sama tahu Schneider atau Merlin itu ABB itu harganya lumayan ya. Bisa 2 kali lipat daripada ini ya. Nah,
Di sini itu untuk MCB aja bisa berkisar bisa berkisar 80.000 ya. Nah, kalau Chin ini di bawah 50 ribuan ya. Jadi memang yang bersangkutan mintanya ini yang biasa aja ya. Kemudian untuk ini anti kontak ya. Di sini bilangnya anti kontak. Ini sangat perlu ya. Saya nggak rekomendasikan ini tidak terpasang ya atau dikurangin ya. Saya paling merekomendasikan ini harus ada. Kenapa? Ini untuk anti kontak. Apabila ada arus bocor, ya biasanya itu yang berbau motor ya. Kita kalau berhubungan dengan power blasting itu kan selalu berkaitan dengan air, ya. Tangan kita masuk ke kabinet ya. Nah, kita nggak ada yang tahu. Nah, ketika pompanya mengalami kegagalan, artinya ada kawat daripada dinamonya itu, motornya itu yang terkelupas, maka bodinya itu akan bertegangan. Nah, tegangan tadi itu akan bocor. Nah, ketika kita bersentuhan bodinya, ya, maka kita akan merasakan kejutan listrik. Nah, itu sangat fatal ya, kalau tidak ada ini. Jadi dia akan secara otomatis mematikan semua panel ini. Nah, jadi ada dua ya. Secara otomatis dilengkapi atau dikendalikan oleh ini ya, ELCB atau anti kontak ini ya. Secara manual bisa kita lakukan secara emergency stop ya. Nah, kemudian ini ada dua switch ya. Ini ada kontaktor ya. Kemudian ada untuk foot switch-nya ya ini. Nah, ini saya rekomendasikan mereknya yang bagus ya. Karena kan sering mati hidup ya. Kalau yang merek-merek biasa itu kurang ya. Saya rekomendasikan yang memang bagus ya, Schneider. Kemudian ini dilengkapi dengan timer ya. Timer ini fungsinya buat apa ya? Oke. Timer ini untuk menentukan, kadang-kadang kan beda nih ya. Ketika gunnya kita, ketika kita tekan pedalnya, setiap orang tuh beda-beda. Ada yang mau 1 detik, ada yang mau 2 detik gitu kan. Jadi saya lengkapi aja ya. Nanti ini saya setting 2 detik. Artinya ketika pompa nyala, 2 detik kemudian anginnya keluar. Ya. Nah, kadang-kadang ada orang kan cuman mau bersihin aja ya, ditekan gitu kan, siram-siram udah lepasin. Nah, kalau ini dibuat 0,5 terlalu sensitif ya. Nah, kemudian ini dilengkapi ini ya, one way valve ya. Artinya ketika nanti gunnya itu air pompanya nyala, airnya itu nggak balik ke kompresor ya. Itu sering terjadi. Nah, makanya biasanya orang kalau yang manual itu pakai keran, ya kan. Nah, karena memang anginnya itu terdelay ya nyalanya ya ketimbang pompa. Nah, pompa air itu ketika nyala maka airnya bisa masuk ke gunnya itu, kemudian mengalir kemari. Nah, ini masuk ke kompresor. Nah, itu yang bisa bahaya ya. Jadi kita lengkapi dengan pengaman itu ya, one way valve ya. Nah, ini kita berikan juga namanya solenoid valve ya. Nah, untuk tegangannya ini, pengoperasiannya ini menggunakan 12 volt ya. Artinya pedal switch itu sewaktu-waktu mana tahu di lantai itu kan kadang bocor ya, atau kadang-kadang basah lembab ya. Jadi ketika dia lembab atau apa, jadi aman ya foot switch ini ya. Nah, kalau 220 volt itu sangat rentan ya. Kalau dia 220 volt AC kan tuh voltasenya voltase PLN ya, harus bolak-balik ya. Itu sangat berbahaya. Nah, saya di sini menggunakan tegangan DC ya. Tegangan DC. Nah, itu ada power supply-nya di atas. Nah, jadi kalau nanti mau ditambahin untuk power supply wiper itu bisa ditambah sini. Ya. Di sini ada beberapa terminal blok ya. Nanti saya kasih label yang mana mau ke sini, yang mana mau ke pompa atau kemana ya. Nah, biasanya ini orangnya minta, "Bang, sekaligus saja bang dibuat kabelnya per 1 meter aja gitu kan, nanti sambung sama dia." Oke, nggak apa-apa gitu kan, kita penuhi. Nah, karena biar dianya tinggal nyambung aja ya. Karena kalau misalnya kita masuk yang pesan itu nggak ngerti listrik, masuk mana tiba-tiba bingung ya. Karena memang saya rekomendasiin setiap kembali kepada terminal ini dia harus menggunakan skun ya. Jadi lebih rigid ya. Oke, itu yang bisa saya ini. Kalau memang ada pertanyaan, butuh orderan seperti ini, silakan aja.
untuk kontak saya itu sudah ada di keterangan ya. Jadi jangan segan-segan. Nah, terus satu lagi nih, banyak yang pesan sama saya itu merekanya minta gini, "Bang, boleh nggak Bang di list ya? Atau nanti saya yang sediain partnya, kemudian eh, Abang yang buat ininya." Nah, mohon maaf ya, karena beda merek, beda ini kadang-kadang beda ukuran. Jadi saya umumnya pakai yang seperti ini. Kenapa? Karena kan ini di bor ya. Ya, di bor. Nah, ukurannya itu nanti bisa beda-beda. Ya, ada yang 22 mili, ada yang ini. Nah, beda merek kadang-kadang beda. Nah, saya juga nggak punya eh Holso ya. Jadi Holso itu seperti ini. Nah, ini kan beragam nih ya. Jadi kalau beda satu ukuran tuh saya harus pesan lagi. Jadi memakan biaya ya. Nah, langkah baiknya materialnya itu saya yang pesan, baru saya yang rakit. Ya. Jadi kalau misalnya teman-teman, Bang, kalau misalnya materialnya saya yang pesan dari sini terus Abang yang ini, maaf ya, untuk saat ini saya belum terima yang seperti itu ya. Nah, oke. Itu aja ya. Ini untuk apa namanya? Untuk pressernya ya. Kemudian ini apa namanya? Untuk penyetelan daripada angin ya. Jadi ini caranya ya, jangan salah ya. Ini ditarik dulu, setelah bunyi klik baru diputar ke kanan untuk memperbesar, ke kiri untuk memperkecil. Ya, ini ada keterangan ya. Coba saya nyalain. Ya, ada keterangannya. Iya. Ke kanan untuk memperbesar ya. Oke, itu aja. Terima kasih.